20 hari lagi, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka akan segera dilantik. Kabinet pemerintahan Prabowo kini sedang dalam pembahasan. Juru bicara Presiden terpilih Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, membenarkan kedatangan sejumlah tokoh yang disebut-sebut bakal menjadi menteri ke kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Di antaranya Asisten Khusus Menteri Pertahanan Safri Samsudin dan Ketua Komisi 1 DPR Mutia Hafid datang ke kediaman Prabowo di Hambalang Jumat siang kemarin. Beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo, Pak Safri adalah asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan. Mbak Mutia kan juga Ketua Komisi 1, adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo. Yang Mutia jadi Kominfo, Pak Safri akan jadi Menhan di periodenya Pak Prabowo nanti. Itu Anda yang tahu, saya nggak tahu. Yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung. Tidak hanya itu, nama Ketua Umum Demokrat AHY pun menjadi rumor masuk kabinet Prabowo dan menduduki posisi penting. AHY menanggapi santai dan menyatakan pemilihan menteri merupakan hak Presiden terpilih Prabowo Subianto. Fokus menuntaskan tugas-tugas sebagai Menteri ATR BPN sampai dengan akhir penugasan. Peran berikutnya, portfolio berikutnya, di mana dan seperti apa, saya tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif. Kami tentu memiliki keyakinan bahwa beliau juga akan menempatkan orang-orang pada posisi yang tepat sesuai dengan kapasitas dan juga bisa membantu beliau mencapai target-target pemerintahan. Sementara yang cukup mengejutkan, nama Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan juga disebut-sebut masuk dalam kabinet Prabowo. Budi Gunawan diketahui merupakan orang dekat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani meminta publik menunggu keputusan Prabowo Subianto. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Untuk pertemuan dengan Pak Prabowo seperti yang sudah disampaikan tetap dalam komunikasi yang intensif. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Jajaran menteri di Kabinet Prabowo adalah unsur penting dalam menjalankan roda pemerintahan 5 tahun ke depan. Memilih orang dan posisi yang tepat menjadi pertaruhan sukses tidaknya Prabowo memimpin pemerintahan ke depannya. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah memanggil sejumlah tokoh ke kediamannya di Hambalang, diantaranya Safri Samsudin dan politisi Partai Golkar Mutia Hafid. Sebelumnya ada juga nama Kepala BIN Budi Gunawan yang digadang-gadang akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo Gibran mendatang. Prabowo disebut-sebut sedang menyeleksi dan membahas calon menterinya. Lalu siapa saja yang jadi kandidat kuat calon menteri dan bagaimana jalannya roda pemerintahan ke depan dengan kabinet yang disebut-sebut akan diisi lebih dari 40 menteri ini. Pagi ini kita akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya politisi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera, lalu politisi Partai Golkar Nurdin Halid, serta analis politik dari Trias Politika Agung Baskoro. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Mas Agung. Ya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Nurdin dulu, Pak Nurdin. Sudah ada info kader Golkar siapa saja yang masuk seleksi? Ada berapa orang kira-kira? Jadi memang kita sekarang ini kita berada dalam suasana menunggu keputusan Bapak Presiden terpilih sebagai di mana penentuan kabinet itu tentu merupakan hak prerogatif beliau. Tapi saya yakin bahwa Pak Prabowo sebagai pemimpin bangsa yang sangat berpengalaman tentu akan menyusun kabinetnya sesuai dengan undang-undang yang baru, undang-undang kita negara yang baru, memberi ruang yang fleksibel kepada beliau untuk mewujudkan daripada visi misinya, mewujudkan janji-janji kampanyenya. Dan tentu akan memilih daripada insan-insan Indonesia yang memiliki kompetensi, kapasitas, dan mereka bisa ahli di bidangnya, sekalipun bersumber dari politisi misalnya dari partai. Jadi kita jangan mendikotomi antara non-partai, profesional dengan
partai karena yang diusulkan misalnya Partai Golkar mengusulkan nama-nama kepada Bapak Presiden terpilih tentu yang mempunyai keahlian di bidangnya. Misalnya Pak Nusron Wahid, misalnya gitu ya. Nah, Pak Nusron Wahid diusulkan menjadi salah satu calon menteri. Nah, kalau beliau misalnya ditempatkan oleh Pak Prabowo, ini andaikan saja tenaga kerja, tentu Pak Nusron sudah berpengalaman di situ. Beliau pernah menangani BPTKI. Ya. Gitu. Jadi tentu sudah punya pengalaman, sudah punya pengetahuan dan tentu sudah ahli di bidang ini contohnya. Oleh karena itu maka Partai Golkar menyerahkan nama-nama, nanti penentuannya tergantung kepada kebutuhan dan keputusan Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Oke, jadi Golkar nggak akan minta jatah-jatahan lah ya Pak Nurdin ya? Ya kita tidak minta jatah, hanya kita mengharap. Oke, Kita tidak mengharap minta, ya. Kita mengharap, bukan juga proporsional apa. Kekuatan Partai Golkar kan sangat signifikan di DPR, di mana Pak Prabowo juga tentu akan menciptakan kestabilan. Tanpa kestabilan politik tidak mungkin bisa menjalankan proses pembangunan dengan sangat baik. Nah, oleh karena itu perimbangan kekuatan antara legislatif dengan eksekutif itu sangat penting. Nah, Partai Golkar adalah partai yang nomor 2 setelah Pak Andreas di parlemen. Dan insya Allah mohon doanya besok Pak Andreas kita akan dilantik ya menjadi anggota DPR RI. Insya Allah. Terus pelantikan dulu nih. Oke, Pak Andreas, kalau melihat sekarang sepertinya tidak hanya Partai Golkar sebagai pengusung utama Pak Prabowo Gibran ya yang kemarin ada di Pilpres, tapi PDI Perjuangan juga sepertinya intensif nih dengan Partai Gerindra juga dengan Pak Prabowo untuk membahas pemerintahan 5 tahun ke depan lah, katakanlah kalau memang belum membahas menteri tapi membahas pemerintahannya dulu. Tapi intensitas komunikasi antara Pak Prabowo dengan PDI Perjuangan yang belakangan juga kabarnya Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Prabowo. Apakah ini jadi sinyal betul bahwa PDI Perjuangan pada akhirnya akan menyokong pemerintahan Pak Prabowo Gibran? Pak Andreas? Ya kalau komunikasi saya kira secara informal itu tetap terjalin gitu, baik secara partai maupun secara personal gitu. Dan tidak semua tentu komunikasi tukar pikiran antara para elit ini diumumkan ke publik gitu. Tapi gini Mas Radi, kembali soal pembentukan kabinet. Ya tiap kali ini kan tiap 5 tahunan ketika kita bahas soal pembentukan kabinet, dua kutub diskusi itu kan selalu muncul antara apa yang orang sebut dengan second kabinet, kabinet ahli, dan kemudian kabinet akomodatif gitu. Artinya mengakomodasi semua kekuatan politik. Nah, kalau kita perhatikan di dalam percakapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Pak Prabowo maupun teman-teman di lingkungan Pak Prabowo, ya dua terminologi ini sama-sama digunakan. Artinya baik itu second kabinet maupun mengakomodir semua kekuatan politik. Nah, saya kira di dalam pembentukan kabinet itu ya secara normatif Presiden punya hak prerogatif, dan hak prerogatif itu akan berarti antara dua kutub ini gitu. Bagaimana Presiden kemudian menempatkan diri, mempunyai visi, misi dan positioning dia di dalam menentukan kabinetnya dengan melihat pada tantangan-tantangan ke depan. Ya kita berharap bahwa Pak Prabowo akan melakukan itu yang terbaik, dalam arti bahwa ya dia perlu mengakomodir, tetapi juga dia perlu untuk menempatkan kabinetnya itu dengan orang-orang yang ahli di dalam mempunyai kompetensi lah di dalam bidang-bidang yang akan diberikan penugasan oleh beliau sebagai presiden. Nah, itu sepenuhnya tentu pada wilayah Pak Prabowo, dalam arti hak prerogatif tadi. Ya, Pak Andreas, banyak kalangan yang menilai bahwa transisi pemerintahan kali ini bisa dibilang sepanjang sejarah mungkin yang termulus begitu ya, di antara transisi-transisi pemerintahan sebelumnya. Nah, PDI Perjuangan akan menjadi bagian transisi pemerintahan yang dikatakan mulus itu tadi berarti ya, untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran ke depan? Ya, PDI Perjuangan itu partai yang taat terhadap konstitusi. Kita kalah maupun kita menang, kita melaksanakan apa yang menjadi
misi politik kita dalam hal ini ya. Kali ini PDI Perjuangan belum berhasil di pemilihan presiden. Kita semua sudah tahu, keputusan sudah ada. Tapi PDI Perjuangan adalah partai pemenang di DPR, di parlemen. Nah, oleh karena itu saya kira ya kalau orang mau mengajak bicara PDI Perjuangan, saya kira ya sangat wajar gitu, karena perlu untuk melakukan komunikasi ini gitu. Dan PDI Perjuangan tentu ya memberikan secara konstitusional, kita memberikan dukungan terhadap proses pemerintahan ke depan. Arti bahwa ya termasuk juga bahwa proses transisi itu harus berjalan dengan baik, sehingga dengan demikian pemerintahan itu bisa berjalan ke depan. Yang harapan yang terbaik itu adalah untuk kepentingan bangsa dan negara ini tentunya. Saya kira tidak dengan maksud untuk bermulut-mulut manis gitu menyampaikan, tapi itu fakta yang harus kita lakukan, dan itu komitmen dari partai politik dalam hal ini PDI Perjuangan tentu mendukung itu dalam proses transisi ini. Oke, Mas Agung, kalau banyak pihak juga yang menilai bahwa menjelang pelantikan presiden lalu penetapan kabinet gitu, kok jadi anti klimaks ya dari Pilpres kemarin. Kalau saya menilainya enggak. Ini adalah satu hal positif untuk sama-sama membangun bangsa ke depan dengan proses yang transisi yang cukup mulus dan mungkin sangat mulus dibandingkan dengan transisi pemerintahan yang lain. Anda sepakat bahwa transisi pemerintahan Prabowo Gibran dari pemerintahan sebelumnya ini sangat mulus sekarang? Sangat mulus sekali ya. Kenapa? Karena kalau di masa Pak Jokowi dari Pak SBY itu kan hanya ada tim transisi. Betul. Nah, ini ada tim sinkronisasi plus ada pelantikan wakil-wakil menteri untuk memastikan keberlanjutan itu bisa langsung terinjeksi di beberapa kementerian strategis. Keuangan, pertanian, Kominfo ya. Seperti itu. Jadi saya kira ini mulus sekali, ada kata sekalinya, karena memang luar biasa dikawal oleh Presiden Jokowi. Cuman yang kedua yang ingin saya bahas sesuai dengan tema kita, saya teringat Rakernas ke-5 PDIP yang memberikan poin, ada 17 itu. Di poin pertama ada kritik soal pileg yang kurang baik ya, alias brutal ya, sistemnya seperti itu. Yang kedua ada poin menarik soal check and balances. Nah, saya kira poin kedua ini yang saya kira menjadi dinamika di internal. Mungkin Bang Andreas nanti bisa mengkonfirmasi apakah perlu saya tanyakan nanti Bang Andreas. Dinamika di internal PDIP ada soal bagaimana mengawal check and balances, tapi ada juga arahan eksternal di mana pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega ini akan segera dihelat dan ada arahan untuk melibatkan PDIP agar masuk ke dalam kabinet. Walaupun tipis-tipis. Ketika muncul nama Pak BG itu kan tipis-tipis. Karena saya menganggap ini komunikator ulung PDIP, pasca almarhum Pak Taufik Kemas tiada gitu. Pasca Mas Pram menjadi Cagup DKI. Jadi Pak BG muncul ini sedikit banyak, walaupun PDIP ada rasa oposisinya, tapi juga harus ada rasa koalisinya lah. Seperti itu. Sehingga ada proporsi kekuasaan di sana, ada juga proporsi oposisi di sana, sehingga citra PDIP yang ingin dalam tanda petik menjaga demokrasi, check and balances tadi tetap bisa berimbang dengan nafas untuk mengawal pemerintahan bersama Pak Prabowo, seperti itu. Ini artinya memang tidak salah begitu ya ketika PDIP ada di dalam pemerintahan, tapi tetap melakukan kritik dari dalam gitu ya. Dari dalam dan dari luar. Dari dalam tipis lah seperti itu. Jadi citra ingin mengawal demokrasi jalan, citra menguatkan pemerintah jalan, dan skenario lagi jalan. Karena PDIP ini DNA-nya bisa beroposisi, tapi juga bisa berkoalisi, Bang Andreas ya. Jadi bukan main ini memang PDIP sekarang. Saya teringat pada kepemimpinan Presiden SBY pada saat itu juga ada Golkar, ada PKS yang dalam tanda kutip nakal. Nakalnya itu mereka melakukan kritik, tapi mereka juga ikut membangun komunikasi di dalam pemerintahan. Nah, saya ke Bang Andreas lagi, tadi harus dijawab juga posisi PDI Perjuangan dengan munculnya nama Pak BG yang saat ini santer sekali akan masuk dalam kabinet Prabowo Gibran, terutama santernya kalau obrolan warung kopi katanya masuknya jadi Menko katanya. Nah, ini apakah memang Pak BG punya peran tersendiri atau ditugaskan oleh Bu Mega berperan khusus untuk mengawal pemerintahan Prabowo Gibran dengan tidak menghilangkan checks and balances tadi? Saya tidak tahu persis artinya ada penugasan, dan saya kira ya tidak terlalu etis juga kalau kita bicara nama ya dalam situasi seperti ini. Dalam arti apa? Kalau jadi ya syukur, kalau nggak jadi kan nggak enak. Jadi gini, kalau saya lihat artinya secara pribadi ya, antara Pak BG dengan Pak Prabowo ini kan saya kira
salah satu orang tokoh penting yang menghubungkan Pak Prabowo dengan ya pemerintahan sekarang di awal periode kemarin 2019-2024 ini. Saya kira beliau adalah orang yang ada di belakang layar itu yang kemudian ya kita tahu lah bagaimana perjalanan di kereta itu gitu ketika pertemuan itu terjadi gitu. Saya kira dan dengan peran beliau, pengalaman beliau ya saya kira dan hubungan pribadi yang saya kira penting karena bagaimanapun presiden itu perlu mempunyai orang-orang yang dia percaya. Dan saya kira di sini ya tentu itu adalah wilayah benar-benar wilayah presiden untuk memutuskan dan menempatkan orang yang menurut dia percaya dan punya kompetensi. Itu penting. Saya kira sebagai seorang pemimpin Pak Prabowo tentu sangat tahu soal itu. Oke. Pak Nurdin, ini kan kondisinya sekarang Pak Nurdin, partai-partai yang diajak komunikasi oleh Pak Prabowo makin luas, bukan hanya Koalisi Indonesia Maju, tapi di luar koalisi juga, termasuk terakhir ya isunya ya PDI Perjuangan juga diajak nih berkomunikasi. Anda tidak masalah atau Golkar tidak masalah dengan hal itu? Sama sekali tidak masalah. Begini, kalau kita berbicara tentang dasar negara, falsafah negara, kan Pancasila. Pancasila, demokrasi Pancasila itu adalah musyawarah mufakat. Jadi saya kira Pak Prabowo itu sangat paham tentang pemahaman dan pengamalan nilai Pancasila. Ini pemimpin yang diharapkan bahwa dan memang sistem kita itu tidak mengenal yang namanya koalisi, yang namanya oposisi. Yang kita kenal adalah kerjasama politik. Ya, tapi kita berkoalisi karena gabungan beberapa partai dalam rangka untuk mengusung calon pilkada, pilpres dan sebagainya. Oleh karena itu apabila Pak Prabowo itu adalah menurut saya itu mengimplementasikan daripada demokrasi Pancasila. Tapi tidak berarti bahwa dengan bergabungnya misalnya seluruh partai dalam proses pembangunan bersama eksekutif tidak berarti bahwa check balances itu tidak terjadi. Hanya persoalannya adalah jangan kita menerjemahkan bahwa hanya misalnya ini PDIP di luar pemerintahan kemudian hanya PDIP yang bisa menciptakan kebenaran tidak seperti itu. Karena tetap kita yang dalam koalisi pun ini tetap melancarkan kritik-kritik yang konstruktif, bukan destruktif. Nah, konstruktif itu ada dua cara. Bisa disampaikan melalui publik, bisa juga melalui komunikasi politik dengan eksekutif, dengan Bapak Presiden misalnya. Tapi tetap kita akan melakukan, apalagi Pak Prabowo pernyataannya beberapa hari lalu itu sangat positif sekali untuk bangsa ini. Bahwa kalau saya tidak dalam jalan yang benar, tegur dan sebagainya. Itu sebuah keterbukaan, keikhlasan daripada seorang pemimpin terpilih seperti itu. Nah oleh karena itu, semua partai ini akan melaksanakan daripada check balance. Tinggal caranya bagaimana. Atau menurut saya caranya tidak adalah cara nilai-nilai Pancasila. Ini Pak Andreas sekarang baru mengikuti pembekalan, jadi sekarang bicara Pancasila. Ya, dalam konteks bukan hanya ini beyond rekonsiliasi berarti ya, bukan hanya rekonsiliasi tapi tidak, justru sekarang katakan Pak Prabowo itu betul-betul keikhlasan, tekad, semangat beliau untuk membangun bangsa ini dalam suasana kekeluargaan gotong royongan. Ingat, jati diri bangsa Indonesia kata Bung Karno adalah gotong royong. Bung Karno mengatakan jati diri bangsa Indonesia adalah gotong royong. Di mana kemudian itu ketika sidang BPUPKI menyampaikan gagasan tentang Pancasila. Pak Nurdin, sekarang saya bicara soal posturnya nanti. Saya yakin Golkar sebagai partai pengusung utama juga Prabowo Gibran pada saat Pilpres sudah diinfokan juga lah sebenarnya pasti tentang postur yang akan ditetapkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti dalam kabinetnya. Jadi sudah fix ya akan ada 44 menteri kurang lebih yang akan mengawal pemerintahan Prabowo Gibran? Yang pasti bahwa Pak Prabowo akan menyusun, membuat nomenklatur dan posturnya berdasarkan atau sesuai dengan visi misi beliau. Karena beliau akan fokus betul-betul akan mewujudkan daripada janji-janji kampanye dalam bentuk visi misinya. Nah oleh karena itu berapa jumlahnya, bagaimana nomenklaturnya itu akan disesuaikan. Dan saya yakin bahwa beliau akan mengusung keberlanjutan. Dan ketika bicara keberlanjutan maka tentu infrastruktur juga menjadi prioritas. Kemudian beliau mengatakan kita menghadapi krisis energi, krisis pangan, maka beliau tentu akan fokus juga kepada pangan. Dan ketiga adalah beliau menyadari bahwa membiayai APBN itu perlu peningkatan sumber penerimaan negara. Nah tentu akan melihat bahwa perlu ada misalnya Menteri Penerimaan Negara misalnya seperti itu. Jadi saya yakin bahwa beliau akan menyusun posturnya termasuk nomenklaturnya menyesuaikan dengan visi misinya yang antisipatif terhadap tantangan dalam negeri maupun tantangan dari luar.
Oke, saya akan berbincang yang lebih seru nanti setelah jeda nih. Saya akan tanyakan ke Mas Agung karena bapak-bapak ini sepertinya tidak akan mau menjawab kalau saya tanya nama-nama siapa aja nih. Jadi kita aja dulu nih obrolan warung kopi karena bagaimanapun masyarakat menantikan sosok-sosok penting yang akan dilantik oleh Prabowo Gibran nanti. Termasuk yang saat ini beredar 44 nama ya, kurang lebih 44 nama yang beredar di masyarakat begitu. Siapa saja yang potensial untuk masuk, termasuk katanya konon ada Menko-nya itu ada 6. Ada komposisi 6 menteri koordinator yang akan ditunjuk oleh Prabowo Gibran. Setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi kami akan bahas bersama Mas Agung Baskor. Tetaplah bersama kami. Aku sering melihat galon cuci ulang disimpan di